Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Setiawan. Saya dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang statistika data kelompok. Di sini ada tabel distribusi sebuah frekuensi yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan menentukan mean atau nilai rata-rata, kemudian median dan modus. Mean, median, modus ini datanya terbentuk pada kelompok. Mari kita selesaikan bersama. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Di dalam menentukan mean rata-rata data kelompok, rumusnya yaitu X bar atau rata-rata sama dengan sigma FI kali I dibagi sigma FI. FI di sini adalah frekuensi, XI di sini adalah nilai tengah. Jadi kita harus menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Tabel distribusi frekuensinya itu terdapat nilai 20 sampai 24 dan seterusnya sampai 45 sampai 49. Kemudian frekuensinya. Nah, kita harus mencari nilai tengahnya dulu atau XI. Untuk menentukan nilai tengahnya yaitu batas bawah BB ditambah batas atas, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 sama dengan 22. Kemudian yang kedua bagaimana? Yang kedua sama, 25 ditambah 29 dibagi 2 sama dengan 27. Yang ini sama dengan 32, 37, 42 dan seterusnya. Kemudian setelah didapat nilai tengah, kita tentukan nilai FI kali XI. Dari mana FI kali XI? Frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensinya 4, nilai tengahnya 22. 4 dikali 22 sama dengan 88. 8 dikali 27 sama dengan 216. Begitu juga sampai seterusnya. Setelah itu baru kita jumlahkan. 88 ditambah 216 ditambah 448 ditambah 444 ditambah 420 ditambah 94. Hasilnya yaitu 1710. Baru setelah ini kita cari nilai X bar-nya. Rumusnya sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Sigma FI kali XI nya 1710, sigma FI nya 50. Maka rata-rata didapat yaitu 1710 dibagi 50, hasilnya 34,2. Nah, itu tadi cara menentukan rata-rata data kelompok. Lanjut, sekarang menentukan median. Rumus median yaitu ME sama dengan TB. TB di sini yaitu tepi bawah ditambah garis kurung setengah N dikurangi sigma FSM itu frekuensi sebelum median garis kurung dibagi FM frekuensi median dikali P. P di sini yaitu panjang kelas. Langkah pertama untuk menentukan median yaitu kita cari letak kelas median terlebih dahulu. Itu letak kelas median setengah kali N 50, N-nya 50 di sini 50. Setelah ini kita cari letak kelasnya. Letak kelasnya ada di mana? Letak kelasnya ada di data 25. Cara menentunya gimana? Yaitu kita melakukan frekuensi kumulatif. Kelas pertama itu 4, kemudian kelas yang kedua 12. 4 ditambah 8 hasilnya 12. Data yang ke-13 sampai 26 yaitu terletak di kelas ketiga. Sedangkan posisi di sini terletak pada 25. Nah, maka letak kelasnya terletak di kelas ketiga yaitu 30 sampai 34. Nah, berarti di sini kelas median ya. Nah, setelah udah dapat kelas mediannya, kita tentukan TB-nya. Tepi bawah sama dengan BB. Batas bawah min 0,5. Batas bawah ini yang sebelah kiri nih, yang ini. Nih. Batas bawah dikurang 0,5, 30 dikurang 0,5 hasilnya 29,5.
Nah, kemudian setelah itu kita tentukan sigma FSME, jumlah frekuensi sebelum median. Sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median ada berapa? Nah, ini 4 sama 8. 4 ditambah 8 hasilnya 12. Kemudian kita tentukan frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya di sini adalah 14. Nah, setelah itu P panjang kelas kita hitung 30 sampai 34. 30, 31, 32, 33, 34. Panjangnya ada 5. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus. ME median sama dengan TB tepi bawah ditambah kurung setengah N dikurang sigma FSM dibagi FM ditambah P panjang kelas. ME sama dengan TB tepi bawahnya kan tadi ini ya 29,5. TB tepi bawah 29,5 ditambah 25 itu ini setengah N yang tadi 25 dikurang 12 dari mana? 12 itu dari ini sigma FSM. 4 ditambah 8 sama dengan 12 dibagi 14 FM nya yang tadi, yang FM nya 14 dikali 5 panjang yang tadi, yang panjang kelasnya tadi kan 5, panjang kelas 5, sehingga didapat ME sama dengan 29,5 ditambah 13/14 dikali 5, maka 29,5 ditambah 13 dikali 5 hasilnya 65/14, maka didapat 29,5 ditambah 4,64. 29,5 ditambah 4,64 maka hasilnya 34,14, maka mediannya yaitu 34,14. Lanjut, yang ketiga kita menentukan modus mau sama dengan TB tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB di sini ada tepi bawah, D1 di sini adalah selisih kelas modus ya. D1 kelas sebelumnya, kalau D2 itu kelas sesudahnya. Untuk menentukan modus, di sini kita bisa lihat nilai yang frekuensi yang paling besar atau paling tinggi. Nah, bisa dilihat di sini nilai paling besar yaitu 14. Maka kelas modusnya terdapat di kelas ketiga 1, 2, 3. Setelah itu baru kita menentukan TB-nya. TB-nya sama, TB-nya BB batas bawah 0,5, 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Kita tentukan D1 dulu. D1 didapat dari frekuensi atau selisih frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya 8. Kemudian D2 adalah selisih kelas frekuensi modus dengan sesudahnya yaitu 12. 14 dikurangi 12. Nah, di sini D1 nya yang tadi ya 14 dikurangi 8 6. D2 14 dikurangi 12 2. Ini kelas sebelumnya, ini kelas sesudahnya. P panjang kelasnya 5 tetap. Bahwa modus sama dengan TB tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P panjang kelas. Modus sama dengan TB nya ini ya tepi bawah. Tepi bawahnya 9,5 ditambah 6 nya D1 nya ini 6 per D1 tetap 6 ditambah 2 D2 nya 2 dikali 5. Maka di sini 29,5 ditambah 6/8 dikali 5. Kita kalikan 6 kali 5 30 dibagi dengan 8 hasilnya 3,75. Maka dari sini kita tinggal menjumlahkan 29,5 ditambah 3,75 hasilnya yaitu mau sama dengan 33,25. Jadi modusnya 33,25. Ini cara menentukan modus data kelompok dalam tabel bentuk distribusi frekuensi. Cukup sekian pembahasan materi
tentang statistika data kelompok dari saya. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya yang orang yang ikhlas. Tidak sekian, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.